Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kepada dosen pengampu Ratu Ayu Primutri Rakamania Sodramaja MM. Presentasi kami tentang hubungan faktor kompleksitas manusia dengan motivasinya. Baik, tanpa berlama-lama kita akan mulai ke materi pembahasannya. Materi pembahasannya mengenai karakteristik biografikal, kepribadian, persepsi, kemampuan dalam belajar, pemahaman, sikap bawahan, kemampuan serta kepuasan kerja. Nah, untuk materi yang pertama yaitu karakteristik biografikal akan dibacakan oleh Karasya. Kepada Karasya dipersilahkan. Oke, yang pertama ya ada karakteristik biografikal. Nah, karakteristik biografikal adalah fondasi yang membentuk keunikan individu dan bagaimana mereka merespon berbagai situasi. Yang pertama mungkin ada usia. Nah, generasi muda dari umur 20 sampai 30 itu dia memiliki tantangan baru, pembelajaran dan prestasi. Kemudian di generasi menengah itu ada dari umur 30 sampai 50, keseimbangan hidup dan kemajuan karir. Nah, di generasi tua itu 50 tahun ya, itu keamanan berbagi pengetahuan dan warisan. Kemudian ada jenis kelamin. Untuk wanita itu pengakuan, hubungan, terus keseimbangan hidup. Untuk dia mungkin tantangan status dan pencapaian materi. Nah, untuk dari segi pendidikan dan pengalaman kerja, untuk pendidikan tinggi dia memiliki tantangan intelektual dan inovasi. Untuk pengalaman statis dia stabilitas, penghargaan, atas kontribusi nyata. Kemudian ada asal usul sosial dan ekonomi. Yang pertama adalah yang berkecukupan. Nah, dia di sini mengembangkan diri untuk kontribusi sosial. Nah, yang kedua mungkin ada yang kurang mampu ya. Dia memiliki motivasi finansial dan peningkatan taraf hidup. Kemudian ada kompleksitas manusia, yang mana ini mempunyai dua faktor ya. Yang pertama ada faktor internal, yaitu harga diri, ambisi, dan nilai pribadi. Untuk faktor eksternalnya pengakuan dan fasilitas finansial budaya. Oke, yang kedua ada kepribadian ya. Nah, kepribadian ini adalah cerminan pola pikir, perasaan, dan perilaku seseorang yang stabil dan menjadi ciri khas individu. Yang pertama ada personal intelligence, yang mana keterbukaan terhadap pengalaman, kemudian kesadaran, ekstroversi, kemudian kerampahan, serta neurotisme. Kemudian ada tinggi ya. Nah, tinggi itu kayak seperti suka inovasi, pemecahan masalah, eksplorasi, ide, kemudian disiplin, organisasi dalam kelompok, kemudian fokus pada jangka panjang. Kemudian untuk ekstroversinya menikmati interaksi sosial, suka peran pemimpinan. Kemudian perhatian tinggi, moderator baik, media terbaik, kemudian rentan stres. Kemudian ada rendah ya, faktor kepribadian, menyukai struktur disabilitas, kemudian membutuhkan pengawasan lebih. Nah, untuk introvertnya nyaman bekerja mandiri dan reflektif. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Karasya. Lalu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Anggun. Kepada Kak Anggun dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya akan saya materi tentang persepsi. Persepsi adalah cara seseorang menafsirkan dan memahami informasi yang diterima melalui panca indera. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan dampaknya pada motivasi ada 3. Yang pertama, atribusi. Yang kedua, stereotip. Yang ketiga, prasangka. Kemudian ada cara meningkatkan persepsi positif. Yang pertama, komunikasi terbuka, yaitu dengan cara menghindari kesalahpahaman melalui dialog transparan. Yang kedua, pengakuan dan penghargaan, yaitu dengan cara apresiasi kontribusi untuk memperkuat rasa nilai diri. Dan yang ketiga ada lingkungan inklusif, yaitu dengan cara menghindari stereotip dan prasangka untuk menciptakan keadilan. Kemudian ada strategi mengelola persepsi. Yang pertama, kurangi bias atribusi, yaitu fokus pada faktor yang dapat dikendalikan. Yang kedua, atasi stereotip, yaitu pelatihan anti bias dan peluang setara. Dan yang ketiga, lawan prasangka, dengan cara membangun tim beragam dan gunakan evaluasi objektif. Kemudian ada selanjutnya kemampuan dalam belajar. Kemampuan belajar adalah kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk menyerap, memahami, dan menerapkan informasi baru dalam berbagai situasi. Faktor yang mempengaruhi kemampuan belajar yaitu yang pertama intelijensi, yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir secara logis, menganalisis, dan memecahkan masalah. Yang kedua ada motivasi, yaitu dorongan internal yang membuat seseorang ingin belajar dan berkembang. Yang ketiga ada strategi belajar, yaitu metode atau teknik untuk memahami, mengingat, dan menerapkan informasi. Dan yang keempat ada lingkungan fisik dan sosial, yaitu mendukung atau menghambat kemampuan belajar. Kemudian ada pendekatan praktis untuk meningkatkan belajar. Yang pertama adalah rasa ingin tahu, dengan cara mendorong eksperimen dan eksplorasi. Yang kedua, peluang berkelanjutan dengan cara pelatihan dan program pengembangan. Yang ketiga, umpan balik konstruktif, yaitu fokus pada kekuatan dan area peningkatan. Dan yang terakhir ada teknologi, dengan cara menggunakan e-learning dan alat berbasis AI. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Anggun atas penyampaian materinya. Lalu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Amanda. Kepada Kak Amanda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu materi tentang pemahaman. Pemahaman adalah proses kognitif yang melibatkan penyerapan informasi dan pembentukan makna dari berbagai situasi. Manfaat pemahaman dalam motivasi kerja terdiri dari yang pertama keterhubungan dengan tujuan yang lebih besar, kedua kejelasan peran dan tanggung jawab, ketiga umpan balik dan pemahaman yang berkembang. Adapun faktor pendukung pemahaman di tempat kerja yaitu komunikasi yang efektif,
pelatihan dan pendidikan, kepemimpinan yang mendukung, alat dan sumber daya yang tepat. Dampak pemahaman terhadap motivasi dan kinerja terdiri dari meningkatkan keterlibatan, mengurangi ketidakpastian, mendorong inisiatif, dan memperbaiki hubungan kerja. Boleh slide selanjutnya. Selanjutnya itu sikap bawahan, yang dimana sikap bawahan mencerminkan bagaimana mereka memandang pekerjaan, organisasi, dan atasan juga, merupakan manifestasi dari persepsi, pengalaman, serta nilai-nilai pribadi, dan berperan penting dalam menentukan tingkat motivasi dan produktivitas di tempat kerja. Karakteristik sikap positif bawahan terdiri dari komitmen, loyalitas, antusiasme. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sikap bawahan, yaitu terdiri dari kepemimpinan, budaya organisasi, pengakuan dan penghargaan, work-life balance, keadilan dan transparansi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Kak Amanda. Lalu untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Kak Irfan. Kepada Kak Irfan dipersilahkan. Terima kasih moderator. Materi ini kemampuan serta kepuasan kerja. Kemampuan kerja dan kepuasan kerja adalah elemen yang saling terkait dan berperan penting dalam mempengaruhi motivasi seseorang. Dampak kemampuan kerja terhadap motivasi adalah 1. Merasa efektif, mengurangi stres dan meningkatkan motivasi intrinsik. Lalu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yang pertama tanggung jawab yang jelas, pengakuan dan penghargaan, hubungan interpersonal, dan keselarasan nilai. Lalu strategi untuk meningkatkan kemampuan dan kepuasan kerja. Yang pertama pelatihan dan pengembangan, kedua penyelarasan peran dan kompetensi, yang ketiga ada pengakuan atas prestasi, yang keempat umpan balik konstruktif, dan yang kelima keseimbangan beban kerja. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Irfan atas penyampaian materinya. Penyampaian materi dari kelompok 5 sudah selesai ya. Dan mungkin saya akan bacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari materi yang dapat kita sampaikan yaitu kepribadian dan persepsi, karakteristik individu seperti kepribadian dan persepsi mempengaruhi cara mereka merespon lingkungan kerja dan tugas. Lalu pemahaman peran yang jelas. Pemahaman tentang peran dan kontribusi dalam tim atau organisasi membantu individu merasa lebih termotivasi. Lalu pentingnya komunikasi. Komunikasi yang jelas dan transparan dari atasan meningkatkan keterlibatan dan motivasi bawahan. Hubungan kemampuan dengan motivasi. Kemampuan kerja yang memadai mendorong rasa percaya diri dan motivasi untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Lalu, peran kepuasan kerja. Kepuasan kerja yang dihasilkan dari pengakuan dan apresiasi memperkuat motivasi individu. Lalu, pengembangan kompetensi, pelatihan yang tepat, dan umpan balik konstruktif mendukung peningkatan kemampuan serta rasa puas dalam pekerjaan. Lalu, yang terakhir yaitu pendekatan holistik, memahami dan mengelola kompleksitas manusia secara menyeluruh membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih termotivasi dan produktif. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Risa Salsabila sebagai moderator. Berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.